terkait dengan agenda Zoom pada pagi hari ini. Sebenarnya tidak terlalu panjang, nanti kemungkinan tidak sampai jam 12 pun sudah selesai. Ini hanya sedikit pengantar dari saya sebagai pelengkap materi terkait pilar inovasi atau rencana usaha. Oke, ini sambil menunggu teman-teman yang lainnya untuk Zoom, untuk gabung dengan Zoom, mungkin yang lainnya teman-teman bisa on cam dulu ya. Saya tunggu, supaya nanti saya nggak ngomong sendirian nih. Oke. Sudah pada on cam ya? Sudah mandi nih yang pada on cam? Sudah mandi belum? Sudah, Pak. Sudah. Semarang hujan nggak teman-teman? Di sini panas sih, Pak. Di situ panas. Di Jogja hujan dari kemarin sore. Tadi saya mau Zoom dengan teman-teman ini, saya harus lewatin banjir dulu. Jogja banjir. Oke. Oke, sudah pada on cam ya? Nah, oke, teman-teman, mungkin kalau minggu lalu teman-teman sekalian sudah melakukan kegiatan FGD, pilar inovasi terkait dengan presentasi hasil pemetaan bentang yang sudah dilakukan oleh teman-teman dan analisa kelayakan usaha, serta di dalamnya ada rencana usaha. Nah, itu gambaran terkait dengan kegiatan yang sudah dilakukan teman-teman pada minggu sebelumnya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, sebenarnya ini merupakan tindak lanjut nih dari FGD yang sebelumnya gitu. Kenapa kok tindak lanjut? Karena sebenarnya kemarin mungkin ada yang tanya, kan sudah melakukan pemetaan bentang, lalu ini agenda pagi ini mau apa yang dibahas gitu. Jadi untuk agenda pada pagi hari ini sebagai pengantar untuk teman-teman sekalian, kemarin sudah menyusun nih pemetaan bentang dan analisa kelayakan usaha. Nah, analisa kelayakan usaha dan rencana usaha yang teman-teman susun ini nanti akan teman-teman pindah lagi ke dokumen dalam bentuk Word, gitu, dalam bentuk Word. Dan nanti teman-teman bisa mengakses di Drive, di folder tugas, itu saya upload 01 titik materi rencana usaha. Itu nanti teman-teman bisa ngecek di sana. Nah, kurang lebih nanti bentuknya dokumen yang akan disusun oleh teman-teman yaitu kurang lebih business plan. Contohnya ada di link drive tadi. Nah, nanti akan saya coba bahas sedikit terkait dengan dokumen tersebut. Gitu. Kalau kemarin mungkin sudah pemaparan ya terkait dengan hasil pemetaan bentang, analisa kelayakan usaha dengan Mbak Ayu ya, Mbak Ayu Rizka atau Mbak Lia. Nah, kemarin saya juga sudah melihat dari dokumen yang dikumpulkan oleh teman-teman sekalian, sudah saya review juga hasilnya bagus, mayoritas bagus ya, rata-rata bagus. Nah, nanti dari dokumen yang sudah disusun oleh teman-teman sekalian di PPT itu, nanti selanjutnya akan teman-teman buat dalam bentuk Word. Nah, sudah ada formatnya, nanti kita perlu menyesuaikan beberapa poin saja, gitu. Itu sedikit pengantar dari saya. Nah, ini saya share screen saja ya, supaya nanti kelihatan untuk Oke, sebentar. Oke, sudah kelihatan? Sudah? Sudah ya? Udah. Oke, jadi di folder teman-teman, di folder tugas, di sini ada folder inovasi. Nah, di folder inovasi ini saya tambahkan satu folder lagi, yaitu materi rencana usaha. Kemarin kan teman-teman sekalian udah ngumpulin tugasnya di folder yang kedua ini, yang FGD inovasi. Sudah ngumpulin di sini. Nah, ini nanti tindak lanjutnya dari dokumen yang sudah teman-teman susun di bagian pemetaan bentang dan analisa kelayakan usaha. Nanti teman-teman dokumenkan dalam bentuk Word. Nanti formatnya akan mengikuti yang ada di materi rencana usaha. Kenapa sih kok kemarin sebenarnya sudah menyusun dalam bentuk PPT, sudah pemetaan bentang dan rencana usaha, kenapa perlu menyusun dalam bentuk bisnis plan gitu. Ini yang dalam bentuk yang lebih detailnya lagi gitu, yang ada pengantarnya, ada latar belakangnya, ada profil bumdesnya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini salah satu output
yang harus disusun oleh teman-teman sekalian di sisi lain dari pemetaan tentang dan analisa kelayakan usaha. Nah, ini saya buka ya. Nah, di sini saya upload beberapa file untuk contoh atau referensi teman-teman sekalian. Nah, kurang lebih nanti yang akan disusun teman-teman bentuknya seperti yang ini. Ya, bisnis plan unit limbah minyak jelantah misalnya. Ini saya contohkan sekalian nanti teman-teman bisa cermati. Oke. Nanti teman-teman akan pindahkan ke dokumen ini, tapi sebelum itu ada dokumen yang perlu teman-teman susun. Apa? Dokumennya yaitu BMC atau Business Model Canvas. Nah, Business Model Canvas ini sebenarnya mungkin teman-teman sekalian sudah pernah melakukan analisis di dalam PPT-nya, bagian rencana usaha atau analisa kelayakan usaha. Nah, sebenarnya dari dokumen itu nanti bisa teman-teman pindah ke bisnis plan. Ini saya pindahkan. Di sini ada formatnya. Nanti teman-teman bisa menggunakan format yang ada di sini, atau teman-teman mau update lagi misalnya kan di Canva misalnya banyak format terkait dengan BMC, teman-teman mau menggunakan format itu boleh, disilahkan. Nanti teman-teman salah satu lampirannya yaitu BMC-nya atau Business Model Canvas-nya. Nah, ini salah satu contohnya mungkin saya bahas. Di sini ada BMC milik BUMDes yang ada di Sardono Harjo, unitnya yaitu perdagangan grosir sembako. Ini ada 9 poin kalau tidak salah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, iya. Ada 9 poin dari BMC yang digunakan nanti untuk teman-teman analisis dari unit usaha yang kemarin teman-teman pilih. Kan tadi kemarin ada satu unit usaha unggulan yang teman-teman pilih. Nah, nanti akan teman-teman breakdown lagi per poin. Misalnya di sini nomor 1 ada value proposition. Value proposition apa? Kemarin kan teman-teman sudah ngasih tuh keunikan atau keunggulan produk yang ditawarkan misalnya. Kalau di sini nilai tambahnya atau value proposition-nya misalnya harganya dapat bersaing atau variasi produk sembakonya beragam, kualitas produknya terjamin, delivery order atau pelayanan yang cepat dan responsif. Ini nilai tambahnya misalnya. Lalu selanjutnya ada kaitannya dengan customer relationship-nya. Customer relationship-nya ini bagaimana cara membangun hubungannya dengan customer-nya, pendekatan dengan customer-nya gimana sih, pendekatan dengan pelanggannya. Untuk supaya masyarakat ini tahu bahwa di BUMDes ini punya unit usaha perdagangan grosir sembako, mungkin teknik-teknik yang dilakukan, aktivitas yang dilakukan meliputi misalnya sosialisasi secara pintu ke pintu atau door to door kepada warganya. Lalu yang kedua, pemasaran misalnya lewat sosial media supaya jangkauan pasar yang dijangkau lebih luas lagi gitu. Jadi tidak hanya sekedar masyarakat yang ada di Sardono Harjo misalnya. Lalu yang selanjutnya ada penyebaran pamflet atau brosur. Itu juga salah satu bentuk customer relationship-nya misalnya. Lalu selanjutnya, customer segmennya siapa? Segmen customer yang ingin dituju itu siapa? Kelompok-kelompok apa? Yang pertama mungkin masyarakat yang ada di Padukuhan Sardono Harjo. Karena di Sardono Harjo ini satu desa yang terdiri dari 18 padukuhan. Nah, yang ingin disasar ternyata 18 padukuhan, masyarakat yang ada di 18 padukuhan. Ini yang ingin disasar. Atau ternyata masyarakat secara umum gitu. Masyarakat secara umum yaitu masyarakat yang mungkin tidak berada dalam wilayah Padukuhan Sardono Harjo namun ingin disasar juga misalnya. Lalu yang ketiga misalnya toko kelontong padukuhan. Nah, bentuknya seperti apa perdagangan grosir sembako ini? Ternyata konsep yang ingin diusung bentuknya misalnya BUMDesnya ini menjadi agen distributor dari misalnya minyak, gula, lalu misalnya tepung, beras, dan sebagainya. Nah, caranya bagaimana? Nanti dari BUMDesnya mendata dulu kebutuhan dari masing-masing padukuhan per kepala misalnya. Butuh minyaknya berapa sih? Butuh berasnya berapa sih? Nah, nanti BUMDes yang menjadi penyuplainya. Itu tentu dengan proporsi yang
ditentukan misalnya hanya 30%. Supaya apa? Kok hanya 30% yang disuplai dari BUMDes gitu misalnya. Supaya nanti usaha toko-toko kelontong yang ada di sekitar Padukuhan ini tidak mati. Tidak mati dalam artian BUMDes juga menyuplai, tapi dalam proporsi yang dibatasi. Jadi tidak semuanya disuplai oleh BUMDes misalnya. Itu gambaran umumnya terkait dengan grosir sembako yang sebagai saya contohkan ini. Lalu yang selanjutnya, key partnernya siapa? Yang ingin diajak kerjasama siapa sih untuk perdagangan grosir sembako? Misalnya yang ingin diajak kerjasama vendor, supplier sembako, atau toko-toko kelontong desa, atau kepala dukuh dari masing-masing 18 dukuh ini ingin diajak kerjasama untuk masyarakatnya diajak kerjasama dengan BUMDes misalnya untuk jadi pelanggannya dari grosir sembako. Tuh, lalu yang terakhir misalnya PKK atau ibu-ibu PKK yang ingin disasar. Lalu selanjutnya kayak research-nya. Apa sih yang dibutuhkan kalau misalnya mau mengembangkan perdagangan grosir sembako? Yang pertama mungkin gedung atau kios. Yang kedua kendaraan nanti untuk antar barangnya, antar jemput barang. Lalu yang ketiga misalnya rak atau alat timbangan. Lalu yang selanjutnya SDM di sini, siapa sih orang yang mau berperan di sini? Misalnya ada adminnya, yang kedua ada agen distributornya, misalnya itu asetnya atau apa yang dibutuhkan untuk menjalankan si unit ini. Lalu yang selanjutnya, key activities-nya apa? Apa sih aktivitas yang dilakukan untuk perdagangan grosir sembako ini? Misalnya, yang pertama yaitu perlu adanya pembelian stok persediaan barang gitu. Jadi, BUMDesnya beli dulu persediaannya, beli dulu stok barangnya kemana? Bisa ke vendor, bisa ke supplier sembako yang besar yang ada di toko, yang ada di kota misalnya. Lalu yang selanjutnya penjualan produk, lalu distribusi produk, yang terakhir yaitu pemasaran atau promosi. Ini gambaran terkait dengan aktivitas yang dijalankan. Lalu yang selanjutnya ada revenue stream. Kalau revenue stream ini nanti teman-teman nariknya bisa dari proyeksi pendapatan dan proyeksi laba rugi yang sudah teman-teman sekalian susun di BPT. Itu kan teman-teman memetakan tuh pendapatannya dari mana saja. Misalnya kalau di sini unit usahanya karena perdagangan grosir sembako, revenue stream-nya ternyata cuma dari satu, yaitu ternyata dari penjualan sembako. Nah, sedangkan cost structure di sini biaya-biayanya yang dikeluarkan apa saja untuk biaya-biaya operasionalnya. Ternyata yang pertama untuk gaji, yang kedua untuk BBM, yang ketiga bahan habis pakai seperti apa misalnya seperti plastik dan lain-lain. Ada ATK, ada untuk biaya promosi, lalu untuk nanti beli stok barangnya itu nanti masuk di cost structure-nya misalnya seperti itu. Nah, nanti kurang lebih seperti ini dalam bentuk BMC-nya yang nanti teman-teman lampirkan. Nah, mungkin teman-teman sekarang kan juga pasti sudah familiar terkait dengan BMC di mana-mana pasti pernah lihat ada 9 poin, 9 kunci yang nanti teman-teman lengkapi. Sebenarnya 9 poin ini teman-teman sekalian sudah isi di bagian PPT, hanya mungkin secara general ya, belum secara detail. Nah, nanti teman-teman detailkan di bagian bisnis plan-nya untuk output teman-teman sekalian gitu. Ini kurang lebih seperti ini. Nah, ini saya lampirkan juga untuk format BMC-nya. Nanti teman-teman bisa gunakan, atau teman-teman kalau misalnya mau menggunakan format yang ada di Canva atau yang ada di Google misalnya, supaya lebih menarik mungkin warnanya itu boleh. Ini saya sediakan untuk BMC-nya. Boleh teman-teman gunakan, boleh enggak. Bisnis model. Nah, selanjutnya ini saya tadi kan bagian kuncinya ya, yang bagian BMC-nya yang teman-teman perlu lengkapi. Jadi langkah pertamanya, teman-teman sekalian dari PPT hasil pemetaan bentang dan rencana usaha, coba teman-teman breakdown dulu di BMC-nya. Ada 9 poin seperti yang tadi saya sebutkan. Coba di breakdown dulu. Dari 9 poin ini, setelah dilengkapi, dari 9 poin ini nanti teman-teman susun bisnis plan-nya. Bentuknya seperti apa? Bentuknya saya paparkan seperti ini ya. Di sini ada covernya. Nah, teman-teman boleh bebas covernya mau didesain atau mau hanya seperti bentuknya misalnya bisnis plan, unit, limbah minyak jelantah gitu. Kalau di bawahnya periodenya, periode 2022, lalu dikasih logo BUMDes nggak apa-apa. Sederhana nggak apa-apa. Atau kalau misalnya mau didesain,
boleh. Tuh. Ini saya contohkan saja ya. Ini bisnis plan punya Bumdes Umbara yang ada di Desa Sanggrahan. Yang pertama, halaman pertama cover, halaman kedua yaitu daftar isi, kurang lebih nanti pembahasannya ada 5 bab. Ada 5 bab. Bab yang pertama yaitu terkait dengan pendahuluan, bab yang kedua gambaran umum, bab ketiga BMC-nya tadi yang sudah teman-teman isi, serta penjabarannya dalam bentuk narasi atau kalimat. Lalu yang selanjutnya ada proyeksi keuangan 5 tahun, dan yang terakhir ada penutup. Ini nanti yang teman-teman lengkapi. Pada bagian 1, yaitu bab 1 terkait dengan pendahuluan, nah nanti teman-teman isi. Nah, di sini mungkin sudah ada formatnya ya. Cuma nanti tinggal teman-teman sesuaikan pada unitnya dan latar belakang unitnya. Kenapa sih kok teman-teman kemarin memilih untuk unit usaha ini misalnya, atau teman-teman milih untuk unit pengelolaan sampah misalnya. Kenapa kok teman-teman kemarin milih itu? Nah, nanti dijabarkan di latar belakang. Mungkin kalau yang bagian ini definisi ini mungkin tidak perlu diganti, nggak apa-apa, atau kalau teman-teman mau tambahi pun boleh. Nah, nanti yang teman-teman sesuaikan itu mulai dari sini. Nih, saya warnai kuning. Nah, misalnya latar belakangnya kemarin kalau di sini mengapa mengembangkan limbah minyak jelantah? Ternyata di sini penyebab terjadinya permasalahan yang disebabkan oleh limbah yang ada di Indonesia dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengelola limbah, baik limbah minyak jelantah yang dihasilkan rumah tangga secara baik dan benar. Masalah limbah ini dan lain-lain itu kurang lebih gambarannya. Nah, kenapa kok dari BUMDes-nya ini ingin mengembangkan unit usaha limbah minyak jelantah? Karena ternyata produksi minyak jelantah yang ada di BUMDes tersebut di masyarakatnya ternyata banyak, terus tidak dimanfaatkan, terus hanya dibuang begitu saja misalnya. Nah, itu menjadi latar belakang. Nah, sama seperti apa yang teman-teman kemarin pilih. Kenapa teman-teman kemarin milih unit usaha pengelolaan sampah? Kan pasti teman-teman paham nih, kenapa sih kok milih unit pengelolaan sampah? Ternyata teman-teman jabarkan berdasarkan hasil analisis kami dari pemetaan potensi, pemetaan permasalahan yang ada di desa A misalnya. Kami melihat bahwa unit usaha yang cocok untuk dikembangkan BUMDes adalah unit pengelolaan sampah misalnya. Lalu teman-teman tambahkan narasi, misalnya di masyarakat sampah sendiri belum dikelola secara baik. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya sampah-sampah yang berceceran di mana-mana, belum terpilah sampahnya, belum ada wadah untuk menampung sampah-sampah, atau belum ada kelompok masyarakat yang mengelola sampah yang ada di masyarakat misalnya. Itu, atau sebenarnya unitnya sudah ada, tapi kan teman-teman lakukan pengembangan. Nanti teman-teman bisa jabarkan bahwa untuk memaksimalkan unit yang sudah ada diperlukan pengembangan pada poin bla 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 bla. Nanti teman-teman cerita di bagian latar belakangnya gitu. Nggak usah terlalu panjang, nggak apa-apa, cukup 1 halaman, lebih dikit apa-apa. Itu kurang lebih terkait dengan latar belakangnya. Kalau di sini kan ada peraturannya. Kalau misalnya nggak pakai peraturan gimana Mbak? Nggak apa-apa. Ini kan kurang lebih terkait dengan latar belakangnya kan beda-beda unitnya. Nanti kalau misalnya mau pakai peraturan monggo, kalau nggak apa-apa. Gitu. Ini contohnya di bagian latar belakang. Teman-teman pasti paham kalau di bagian latar belakang. Jadi teman-teman sekalian cerita, kenapa sih kok teman-teman kemarin milih unit ini? Kenapa teman-teman kemarin milih unit pengelolaan sampah? Atau kenapa teman-teman kemarin milih unit wisata? Itu pasti ada dasarnya kenapa teman-teman milih itu. Berdasarkan hasil analisis teman-teman gitu. Atau mungkin ada yang mau bilang, oh kemarin disuruh direkturnya mungkin kayak gitu. Nah, tapi kalimatnya jangan dibahas seperti itu. Teman-teman nanti sambungkan lagi dengan potensinya, dengan permasalahannya yang ada gitu. Jadi nanti latar belakangnya ditulis hasil ini pemilihan unit ini karena rekomendasi dari direktur misalnya. Nah, nanti tapi teman-teman olah kalimatnya jangan seperti itu gitu. Misalnya di bagian latar belakang itu tadi kurang lebih terkait dengan gambaran kenapa sih kok teman-teman milih unit ini gitu. Jadi tidak perlu panjang-panjang, cukup 1 halaman nggak apa-apa. Lalu yang selanjutnya tujuan bisnis plan. Kayaknya ini
masih general ya, masih bisa digunakan oleh teman-teman sekalian untuk tujuan penyusunan bisnis plan-nya. Untuk membangun sebuah bisnis yang berjalan dengan baik dan tepat sasaran, dibutuhkan sebuah perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis merupakan komponen yang penting, bla 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 bla. Ini sepertinya masih bisa digunakan oleh teman-teman sekalian. Ini boleh menggunakan ini untuk tujuan bisnis plan-nya, boleh teman-teman ganti, boleh teman-teman tambahkan. Ini bebas kalau yang ini, karena ini masih general ya, masih bisa digunakan oleh teman-teman sekalian. Tuh. Lalu yang selanjutnya, metode yang digunakan dalam penyusunan bisnis plan, unit apa? Di sini ada 8 aspek, ini kurang 1 sepertinya, harusnya ada 9 aspek. Ini teman-teman tambahkan ya, ini kurang 1. Customer segment, value, channel, revenue, customer, struktur. Ini kurang 1 lagi, key partner. Nanti teman-teman tambahkan saja di poin nomor 9, nggak apa-apa. Saya tambahkan ya, takut lupa. Oke. Nanti teman-teman tambahkan 1 poin lagi, ini harusnya ada 9. Ini kurang 1. Oke, 9. Untuk yang bagian metode yang digunakan dalam penyusunan bisnis plan ini saya rasa masih general, masih bisa digunakan oleh teman-teman sekalian, boleh di ATM, amati tiru modifikasi, atau boleh plug ini juga boleh, atau plug ini artinya di plug ini nggak apa-apa untuk yang metode penyusunan bisnis plan-nya. Nanti ditambahkan 1 lagi bagian poin key partner, di sini belum ditambahkan. Ini sepertinya general untuk yang di bagian poin ini, masih bisa digunakan. Untuk metode pengumpulan datanya, ini ada primer, ada sekunder. Nah, nanti tergantung yang teman-teman lakukan. Di sini ada primer, sekunder, wawancara. Nanti teman-teman bisa amati dari sini, bisa teman-teman tambahkan. Kemarin teman-teman sekalian untuk pemetaan bentang ini wawancara dengan siapa saja, misalnya dengan direktur, dengan kepala desa, atau dengan kelompok masyarakat, nanti bisa ditambahkan dalam metode pengumpulan datanya. Lalu yang selanjutnya referensinya juga teman-teman tambahkan. Lalu di sini ada Permen Desa nomor 3, PP 11, Undang-Undang 11, Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, ini menyesuaikan dengan yang ada di yang digunakan dalam penyusunan bisnis plan teman-teman. Kalau misalnya cukup dengan PP 11 dan Permen Desa nomor 3 ya sudah 2 poin ini saja nggak apa-apa gitu. Lalu yang selanjutnya untuk bab 2 terkait dengan gambaran umum. Untuk bab 2 terkait dengan gambaran umum nanti teman-teman lampirkan yang pertama yaitu terkait dengan profil BUMDes-nya. Pasti teman-teman sekalian sudah dapat ya datanya terkait dengan profil BUMDes. Biasanya BUMDes punya masing-masing punya profil. Nah, nanti teman-teman cantumkan saja kalau misalnya kira-kira kadang ada BUMDes yang nggak punya profil gitu, ada BUMDes yang tidak punya profil gitu, jadi ya sudah gitu, tidak ada profilnya. Nah, nanti bagaimana dengan case yang seperti ini? Nah, nanti teman-teman bisa ceritakan saja BUMDesnya berdirinya sejak kapan, lalu unit usahanya yang berjalan apa saja gitu. Itu nggak apa-apa untuk gambaran secara general atau gambaran secara umum terkait dengan BUMDesnya. Misalnya case-nya BUMDes-nya ini tidak punya profil gitu. Jadi nanti ceritakan saja sejarah BUMDes-nya, lalu selanjutnya unit usaha apa saja yang sudah berjalan. Seperti itu gitu. Ini kan pasti teman-teman sekalian sudah dapatkan terkait dengan cerita atau sejarah dari BUMDes-nya. Nanti bisa ditambahkan dalam profil BUMDes. Lalu visi misi dan moto dari BUMDes ini biasanya yang diisi hanya visi misi saja. Kalau misalnya motonya nggak ada, bagaimana? Motonya nggak apa-apa dikosongkan. Jadi visinya apa, misinya apa, ini diisi sesuai dengan visi misi dari BUMDesnya itu sendiri. Lalu selanjutnya untuk struktur organisasi.
Ini nanti bisa meniru deh ya dari struktur organisasi yang ada di BUMDes-nya. Lalu yang selanjutnya dilampirkan dengan daftar SDM BUMDes-nya. Jadi penjabaran dari yang ada di struktur dijabarkan dalam kolom atau tabel daftar SDM. Lalu yang selanjutnya bab 3 terkait dengan BMC yang sudah teman-teman susun, nanti pembahasannya di sini. Kalau di poin ini sepertinya masih secara umum, masih bisa digunakan oleh teman-teman, dan nanti yang akan berbeda pada bagian kinerja, mulai dari kinerja yang poin A sampai poin I ya kalau tidak salah nanti. Nah, di sini contohnya aspek customer segment. Dalam segmen pelanggan yang akan menjadi target bisnis dan mengetahui kebutuhan mereka, dengan mengetahui kebutuhan dari pelanggan, maka kita dapat membuat produk yang bisa menjawab memenuhi kebutuhan pelanggan. Sasarannya siapa? Customer segmentnya gitu. Nanti kan teman-teman bisa lihat contohnya dari yang teman-teman sudah susun kemarin. Segmen customernya siapa? Oh, ternyata masyarakat yang ada di desa A misalnya. Masyarakatnya berapa sih misalnya? Jadi ada 18 padukuhan misalnya. Jumlahnya berapa? Gitu. Ini nanti teman-teman bisa perkirakan saja jumlahnya. Gitu. Lalu yang selanjutnya value proposition-nya apa atau nilai tambahnya. Misalnya kalau di sini produksi limbah yang selalu ada di rumah tangga. Ini nilai lebihnya. Produksinya ada terus. Targetnya apa sih harapannya dengan produksinya ada terus? Yang memenuhi target permintaan konsumen atau vendor limbah minyak misalnya. Lalu yang selanjutnya misalnya pengelolaannya mudah. Targetnya apa yang ingin dicapai kalau misalnya pengelolaannya mudah? Ya produktivitasnya tinggi gitu misalnya. Lalu yang selanjutnya aspek channels. Channels di sini media apa saja yang akan digunakan untuk promosi misalnya. Bisa media sosial, bisa pamflet, bisa kerjasama dengan pihak ketiga. Misalnya di sini media sosial. Media sosial di sini ada jumlah. Jumlahnya di sini maksudnya apa? Media sosial yang akan digunakan apa saja? Misalnya menggunakan WA, menggunakan Facebook, menggunakan Instagram, menggunakan misalnya email kah dan lain-lain misalnya. Sebenarnya bukan media sosial ya. Nah, nanti teman-teman isi aja misalnya mau pemasarannya lewat WA ya sudah 1 atau lewat Instagram 2 berarti disesuaikan. Pamflet atau brosur. Ada nggak sih pemasaran yang nanti menggunakan pamflet atau brosur? Jadi pemasarannya menggunakan pamflet atau brosur gitu. Ada yang disebar itu. Ada atau tidak? Kalau misalnya nggak ada bisa dikosongkan. Kalau misalnya ada, dalam 1 tahun berapa sih pamflet atau brosur yang akan disebar? Misalnya ada 12 misalnya. Ditempelkan di mading, bukan mading ya, papan informasi yang ada di pemerintah desa misalnya, itu 12 kali misalnya, setiap bulan ada 1 misalnya. Atau yang selanjutnya ada kerjasama dengan pihak ketiga sebagai vendor, ada berapa sih yang ingin diajak kerjasama? Oh ternyata ada 3 yang ingin diajak kerjasama, itu di aspek channels. Lalu di bagian revenue stream, kalau revenue stream di sini kurang lebih mengacu pada sumber pemasukannya, sumber pendanaannya dari mana sih? Oh ternyata hasil dari penjualan limbah minyak jelantah. Nah kemarin kan teman-teman sekalian sudah ngitung pendapatannya per bulan. Kemarin ada yang saya lihat ada yang per bulan, ada yang menghitungnya langsung 1 tahun. Gitu. Nanti tinggal dipindahkan ke sini. Misalnya penjualannya selama 1 tahun yang diproyeksikan oleh teman-teman sekalian mendapatkan nilai 32 juta misalnya. Nanti tinggal dipindah. Hasilnya dari mana? Dari kemarin PPT teman-teman sekalian di bagian proyeksi Labarwi. Dipindah ke bagian jumlah dan kategori untuk sumber pemasukannya dari mana. Tuh. Lalu yang selanjutnya aspek customer relationship, yaitu bagaimana strategi yang akan dijalankan oleh BUMDes atau nanti yang unit yang akan dikembangkan selanjutnya ke depannya supaya pelanggannya mau balik lagi gitu. Apa sih yang bisa ditawarkan? Misalnya pemasaran door to door atau nanti bisa diberikan diskon misalnya kalau unitnya toko misalnya, atau ada layanan delivery order, atau misalnya unitnya pengolahan sampah nanti ada layanan jemput sampah gitu. Jadi masyarakatnya tidak perlu
ngantar ke TPS 3R misalnya, dan sebagainya. Itu nanti kurang lebih strategi bagaimana supaya pelanggannya balik lagi ke usaha yang kita jalankan, gitu. Ini nanti bisa teman-teman tambahkan di bagian custom relationship-nya. Lalu yang selanjutnya untuk key activities di sini, kira-kira kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman apa saja dari unitnya. Kalau di sini, ini secara general ya, yang ditulis ada transaksi pendapatan, pengeluaran, pengelolaan kas, persediaan, pengelolaan aset, piutang, utang, tutup buku. Nah, ini nanti teman-teman bisa jabarkan saja ya terkait dengan unit usaha yang akan dijalankan. Ini kurang lebih kegiatan usahanya apa. Jadi tidak harus sama seperti ini. Jadi nanti tinggal diganti saja untuk kolom ada atau tidaknya boleh disertakan. Nanti dicentang saja di bagian kolom ada gitu. Atau kalau teman-teman merasa bahwa untuk kegiatannya sudah cukup menggunakan aktivitas yang ini, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau diganti jadi seperti yang tadi contohnya, ada pembelian, penjualan, distribusi, lalu promosi, itu boleh. Lalu yang selanjutnya key research di sini yaitu sumber daya yang dimiliki untuk menjalankan unitnya apa. Bisa berupa aset, bisa berupa SDM. Kalau di sini contohnya asetnya gedung, kendaraan, tempat penampungan, SDM-nya admin, agen, distributor. Dapatnya dari mana? Kemarin kan teman-teman sekalian membuat RBA ya, atau RAB. Itu kan teman-teman jabarkan tuh, kira-kira kebutuhannya apa saja. Ada yang butuh tempat pengelolaan sampah atau gedung, ada yang butuh misalnya terkait dengan kendaraan atau VR misalnya. Itu nanti bisa dicantumkan di sini. Butuhnya berapa targetnya, sementara diisi satu dulu nggak apa-apa, satu-satu. SDM-nya siapa kalau misalnya mau menjalankan unit ini? Oh ternyata satu, adminnya atau pegawainya, gitu misalnya seperti itu. Lalu yang selanjutnya terkait dengan cost structure. Cost structure di sini teman-teman nanti ngambilnya dari mana? Dari biaya operasional yang teman-teman kemarin sudah jabarkan di bagian proyeksi laba rugi. Kemarin kan teman-teman sudah jabarin nih, kemarin biayanya apa saja. Ada biaya bahan bakar misalnya, gaji misalnya, perawatan misalnya, nanti bisa dipindahkan langsung ke sini. Itu sama tambahin nanti satu lagi ya. Yang poin I yaitu kinerja dari aspek key partner. Ini kurang satu. Key partnernya yang ingin diajak kerjasama siapa. Nanti tinggal ditulis nomor, lalu key partnernya, lalu jumlahnya. Ini saya tambahin aja, nanti tidak lupa. Kinerja. Gitu. Ini untuk poin yang bab 3. Lalu yang selanjutnya untuk yang bab 4, ini isinya proyeksi keuangan selama 5 tahun mendatang. Kemarin kan teman-teman udah proyeksi ini, tapi itu baru selama 1 tahun. Gitu, baru selama 1 tahun. Nah, nanti akan kita buat selama 5 tahun mendatang. Gitu, caranya bagaimana? Gitu. Jadi yang pertama kita tulis yang tahun ini, yang tahun kita laksanakan misalnya 2022. 111 atau misalnya mau dibuat ini tahun 2023 juga boleh. Untuk tahun mendatang misalnya 2023 nanti sampai tahun 2028 berarti. Ini penjabarannya teman-teman sekalian ambilnya dari mana? Teman-teman sekalian ambilnya dari yang sudah teman-teman rincikan di bab 3 tadi. Ini. Nanti yang nilainya akan berubah pada bagian revenue stream dan cost structure saja gitu. Kalau terkait dengan customer, value proposition, channel, key activities, dan lain-lain, ini kenaikannya tidak ada atau penurunannya tidak ada, jadi sementara dibuat 0% dulu. Nah, lalu bagaimana terkait dengan revenue stream-nya di sini? Di sini kenaikannya misalnya 20%. Untuk kenaikan
pendapatannya atau pemasukannya. Lalu di sini untuk kenaikan biayanya misalnya 9%. Nah, nanti teman-teman bisa sesuaikan saja dengan kebutuhan. Normalnya biasanya yang kami gunakan 20% untuk pendapatan. Kalau untuk yang bagian biayanya biasanya setengahnya dari yang pendapatan biasanya. Tapi nanti teman-teman bisa sesuaikan kalau misalnya mau 10 atau cukup di 8% nggak apa-apa. Sehingga nanti ketemu nilainya. Nilai ini dari mana sih? Nilai ini dari hasil pengurangan antara revenue stream dan cost structure. Sehingga nanti kelihatan selama 5 tahun mendatang berapa sih yang akan diperoleh. Gitu. Itu untuk proyeksi keuangan 5 tahun mendatang. Lalu selanjutnya itu di bab penutup, di bab akhir. Jadi nanti teman-teman bisa berikan kesimpulan serta hasil analisis teman-teman sekalian. Jadi kemarin kan teman-teman sudah memberikan analisa kelayakan usaha. Ada dampak finansial, ada dampak non finansial misalnya. Nah, nanti itu tinggal dipindah ke sini nggak apa-apa. Dipindahkan ke sini di dalam bentuk narasi ya, kurang lebih nanti secara finansial bagaimana, BEP-nya berapa tahun misalnya. Lalu dari aspek non finansial seperti lingkungan, ekonomi, itu bagaimana. Nah, nanti teman-teman ceritakan saja dalam narasi singkat. Lalu dilampirkan di MC yang teman-teman susun tadi, kurang lebih seperti itu. Nah, ini sama saran. Bisa diberikan saran kalau teman-teman sekalian ada saran. Kalau misalnya cukup, diberikan beberapa poin atau 2 poin atau 3 poin gitu. Nah, ini kurang lebih terkait dengan bisnis plan-nya. Nah, dari teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan nggak? Ini saya review dikit ya, yang harus dilakukan oleh teman-teman sekalian. Kemarin kan teman-teman udah nyusun nih dokumen pemetaan bentang dan analisa kelayakan usaha. Ini saya ambil salah satu contoh ya. Kelompok berapa nih yang saya ambil? Yang atas saja ya. Nah, kemarin kan teman-teman udah nih nyusun pemetaan bentang dan analisa kelayakan usaha. Kemarin kan teman-teman misalnya milih 1 unit pengolahan sampah. Teman-teman udah metakan juga nih, ada jangkauan pasarnya siapa, lalu segmen customer-nya siapa, keunikannya apa, mitranya siapa, ada perhitungan investasinya juga, ada proyeksi pendapatan dan biayanya juga, gitu misalnya. Dan ada analisa kelayakan usaha. Nah, ini nanti teman-teman tinggal pindahkan ke dokumen bisnis plan gitu. Tapi ditambahin beberapa poin di bagian apa? Bab 1 terkait dengan latar belakang. Kalau di PPT ini mungkin belum kelihatan latar belakangnya seperti apa. Bisa dilihatnya mungkin kalau teman-teman sekalian mencermati di bagian kolom-kolom pemetaan bentang misalnya. Nah, nanti teman-teman tambahkan di bagian bisnis plan bab 1 pendahuluan poin latar belakang teman-teman tambahkan. Teman-teman cerita kenapa sih kok teman-teman milih unitnya pengolahan sampah misalnya. Kalau di sini coba kita lihat di bagian alamnya. Tuh, misalnya belum nampak ya di sosial ya. Oke. Nanti teman-teman jabarkan di bagian latar belakang. Kira-kira kenapa sih kok teman-teman kemarin milih unit pengolahan sampah? Pasti ada dasarnya. Itu. Lalu selanjutnya nanti di bab 2 teman-teman cerita terkait dengan gambaran umum BUMDes-nya. Di poin A ada profil BUMDes. Di profil BUMDes nanti teman-teman cerita BUMDesnya itu seperti apa. Jadi sejarahnya aja dulu. Misalnya BUMDes Umbara berdiri sejak tahun 2019 misalnya. Didirikan pada tahun 2019, unit usaha yang dijalankan adalah unit misalnya pengolahan sampah, lalu ada misalnya unitnya ada wisata, desa, dan sebagainya. Lalu teman-teman cerita, pada tahun ini BUMDes menjalankan unit usaha bla 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 bla. Selama kegiatan operasional yang berjalan, unit usahanya sudah berjalan dengan lancar. Namun menemui beberapa kendala, misalnya kendalanya apa gitu. Jadi narasi cerita aja di bagian bab 1, bab 2.
terkait dengan gambaran umum. Lalu selanjutnya, mana sih tadi? Di bab 3, ini teman-teman jabarkan. Hasilnya dari mana penjabarannya? Penjabarannya teman-teman ngambilnya dari yang sini. Teman-teman bisa ngambil poin dari sini. Misalnya ada keunikan, segmen customer, mitra. Ini kan sebenarnya nanti bisa dipindah ke sini. Gitu. Cuman tinggal teman-teman tambahkan. Seperti customer segmennya. Di sini customer segmennya sudah kelihatan, misalnya masyarakat desa Jombor. Lalu selanjutnya value proposition-nya apa atau nilai tambahnya? Di sini ada nih, pengelolaan sampah menjadi lebih efektif, menambahkan nilai guna, meningkatkan pengetahuan atau edukasi misalnya. Lalu yang selanjutnya channelnya apa? Mungkin kalau di sini belum kelihatan pemasarannya ingin lewat apa gitu. Nanti bisa ditambahkan misalnya pemasarannya melalui sosial media atau melalui pamflet atau brosur misalnya. Lalu yang selanjutnya ada revenue stream. Revenue stream di sini pemasukannya dari mana sih? Kalau di sini kan kemarin teman-teman sudah nih jabarkan di bagian proyeksi. Pendapatan retribusi, misalnya retribusi dari pelanggan, ya sudah, nanti pendapatan retribusi pelanggan, nilainya berapa? 72 juta. Tinggal dipindah ke sini. Lalu customer relationship-nya bagaimana? Nah, ini nanti yang teman-teman tambahkan. Kira-kira kalau misalnya biar pelanggannya balik lagi ke kita, bagaimana? Oh, kita adakan layanan antar jemput atau delivery order gitu. Lalu nanti bagi pelanggan yang misalnya atau customer yang sudah bertransaksi di BUMDes misalnya selama lebih dari 10 kali atau berapa gitu. Nanti mendapatkan voucher belanja di toko kelontong terdekat misalnya senilai 20.000 atau 10.000. Itu nanti salah satu strateginya misalnya. Lalu kayak activities-nya apa? Nah, nanti teman-teman jabarkan aja kurang lebih ya kalau misalnya pengelolaan sampah berarti kegiatannya pengambilan sampah dari masyarakat, pemilahan sampah, lalu nanti sampah yang sudah tidak bisa diolah misalnya dibuang ke TPA, yang sisa residunya misalnya. Lalu yang selanjutnya ada kayak research-nya, kira-kira butuh apa saja sih untuk asetnya kah, dari sisi SDM-nya kah misalnya. Sudah ada belum ya di sini? Ya, ini misalnya gedung atau kendaraan gitu, nanti ditambahkan. Lalu yang selanjutnya di bagian cost structure, di bagian cost structure di sini nanti mindahnya dari ya bagian biaya operasional, service, perlengkapan, pengelolaan, untuk bayar karyawan atau gaji, lalu untuk bayar BBM misalnya atau bahan bakar. Nah, nanti dimasukkan di bagian cost structure. Nanti tambah satu poin lagi ya untuk yang key partnernya yang akan diajak kerjasama siapa gitu. Lalu selanjutnya nanti diproyeksikan untuk 5 tahun ke depan. Oh ya teman-teman susun berarti karena ini sudah di penghujung 2022 mungkin ingin dibuat untuk tahun 2023 misalnya gitu yang hasil analisis teman-teman. Ya sudah berarti ini membuatnya nanti dari tahun 2023 sampai 2028. Contohnya tadi di bagian bawah ya. Nah, yang teman-teman isi dari PPT yang teman-teman pindahkan nanti diisinya di kolom pertama di sini, misalnya di 2023 misalnya atau 2022 juga boleh. Misalnya pendapatannya tadi berapa? 72 juta. 72 juta. Lalu di bagian di bagian cost structure-nya atau biaya-biaya yang dikeluarkan dirincikan juga. Hasilnya dari mana? Dari yang teman-teman tadi bagian proyeksi, tinggal dipindah saja ke sini. Gitu. Lalu untuk yang revenue stream ini dinaikkan tiap tahun naik 20%, 20%, 20%, 20%. Sedangkan untuk yang biaya nanti naik juga boleh separohnya, boleh menyesuaikan teman-teman. Kalau biasanya di sini 10% atau 9%, setengahnya dari kenaikan yang pendapatan. Gitu. Misalnya 9% naiknya. Ya sudah ini naik 9%. Dari sini naik lagi 9%, sini naik lagi 9%, dan seterusnya. Itu sama nanti di bagian kesimpulan dan saran teman-teman bisa tambahkan. Kemarin kan teman-teman sudah melakukan analisis nih. Analisa kelayakan usaha ya sudah kesimpulannya ditambahkan analisa usaha bagian aspek finansial.
BEP-nya dijelaskan. Kemarin cara ngitung BEP-nya bagaimana, terus ketemunya berapa, dari non-finansial bagaimana dampaknya gitu. Kurang lebih seperti itu. Atau nanti ada poin saran yang ingin teman-teman tambahkan, serta lampirannya nanti yaitu yang ini, gitu, yang sudah teman-teman breakdown. Gitu. Ada yang ditanyakan nggak? Dari teman-teman, bingung nggak? Kira-kira. Mudah ya? Bisa dipahami ya? Sejauh ini cukup jelas, Kak. Jelas ya? Oke. Jadi nanti teman-teman cukup pindahkan saja dari yang sudah teman-teman pindahkan, dari teman-teman pindahkan, dari yang sudah teman-teman susun tadi di bagian PPT pemetaan bentang dan analisa kelayakan usaha, dipindah ke bisnis plan, nanti teman-teman upload di, sebentar, saya tambahkan folder ya. Oke, teman-teman upload di sini. Di sini ya, nanti teman-teman uploadnya. Untuk akses, contoh-contohnya ada di materi di sini. Hasilnya, nanti teman-teman mengambilnya dari yang bagian PPT yang sudah teman-teman susun, disusun jadi bisnis plan. Kalau sudah nanti diupload di sini, gitu. Nah, nanti tidak perlu presentasi, jadi cukup karena sebenarnya ini kurang lebih isinya sama dengan yang ada di pemetaan bentang, cuman teman-teman tambahkan beberapa poin tambahan di bab 1, bab 2, bab 3, dalam bentuk Word, dalam bentuk file Word, nanti teman-teman upload, jadi tidak perlu presentasi gitu. Minggu ini berarti sudah jalan untuk yang pilar SOP ya, kaitannya dengan SOP. Itu dari teman-teman ada yang bingung nggak kira-kira? Oh, sudah cukup jelas. Kalau tadi dari Mas Denny sudah cukup jelas terkait dengan pemaparannya. Nah, dari teman-teman yang lain bingung nggak? Kira-kira. Gimana nih? Untuk deadline-nya kapan gitu? Teman-teman kalau misalnya dalam waktu minggu depan mungkin cukup nggak waktunya? Minggu depan berarti hari... Mohon maaf Kak, kalau minggu depan sepertinya agak berat soalnya kami dari kampus juga minggu-minggu ini sedang mengejar luaran yang cukup banyak. Oke, nggak apa-apa. Jadi gini aja, kalau yang bisnis plan, ini dari saya tidak mematok target tersendiri. Dalam artian, Oktober ini kalau misalnya kalau selesainya baru karena teman-teman banyak kegiatan misalnya, ada luaran yang harus dikejar, kalau misalnya baru bisa nguploadnya di Oktober akhir gimana Mbak gitu. Kalau dari saya tidak ada target karena sebenarnya isinya kurang lebih sama dengan yang ada di pemetaan bentang, cuman tinggal lebih didetailkan lagi. Kalau di akhir Oktober gimana dari teman-teman? Monggo dari teman-teman yang lain kalau mau merespon. Gimana kalau di akhir Oktober? Lumayan ya itu. Sudah 20-an lebih hari. 27 hari. Gimana? Akhir Oktober ya? Akhir Oktober cukup, Kak. Cukup ya? Oke. Akhir Oktober ya. Jadi nanti teman-teman sekalian mengerjakan luaran.
atau target yang harus diselesaikan. Nanti untuk yang bisnis plan ini diselesaikan di akhir Oktober, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah siap, silakan diupload di bagian folder di bisnis plan. Akhir Oktober itu berarti tanggal 31 ya. 31. Tanggal 31 kebetulan hari Senin juga. Tapi kalau misalnya sudah selesai sebelum tanggal 31, monggo kalau misalnya mau di-upload. Itu aja ya. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Cukup? Gimana nih kalau nggak ada yang respon? Cukup nggak? Kalau cukup nggak apa-apa. Nanti kita selesaikan. Pindahan dari sana itu. Cukup? Cukup, Kak. Cukup, Kak. Saya stop share ya. Oke, ini kalau misalnya dari teman-teman sekalian sudah cukup, ya sudah saya cukupkan. Itu nanti kurang lebih tadi saya sudah jelaskan ya terkait dengan gambaran yang harus teman-teman lakukan, langkah-langkahnya seperti apa. Nah, nanti kalau misalnya butuh record Zoom meeting pada hari ini, nanti boleh tanya ke Mbak Sofani gitu. Kalau misalnya mau minta record Zoom-nya hari ini, kalau ternyata tadi ada yang kelewatan, ada yang ingin ngecek lagi penjelasannya, nanti teman-teman bisa cek di bagian record Zoom gitu ya. Kurang lebih caranya tadi sudah saya paparkan. Semoga teman-teman sudah ada gambaran. Nanti teman-teman bisa kumpulkan di akhir Oktober, tanggal 31, kebetulan bertepatan juga dengan hari Senin. Semoga estimasi waktunya cukup ya untuk teman-teman sekalian menyelesaikan. Kurang lebih seperti itu dari saya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan via grup, atau PC saya juga boleh. Saya juga ada di grup yang sama dengan teman-teman sekalian. Gitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas atensi teman-teman sekalian. Nanti saya kembalikan ke Mbak Amel. Mbak Amel, nanti sebelum diakhiri foto bersama dulu ya. Terima kasih Adel yang sudah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Teman-teman dimohon untuk on cam untuk sesi dokumentasi ya. Yuk on cam yuk. Teman-teman kayaknya pada di kos ya. Oke, nanti dibantu sama Mbak Amel ya dihitung. Tunggu dulu ya. Sudah teman-teman. 1, 2, 3. Sebentar, satu kali lagi ya. Sudah Mbak Adel? Oke, terima kasih Mbak Amel. Terima kasih juga teman-teman sekalian. Sehat-sehat ya di sana.